Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arga Ikuni Haji, NIM 1901530126 dari kelas B1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis model proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah model proses waterfall. Waterfall, air terjun atau sekuensi linear ini merupakan model pengembangan yang paling banyak digunakan. Model ini menggunakan pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, dimulai daripada tingkat dan kemajuan sistem pada analisis, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi dari model ini yaitu pengembangannya dilakukan secara berurutan. Yang kedua, persyaratan pengguna ditentukan, sistemnya lengkap, dirancang dan diuji. Ketiga, proses kembali ke state sebelumnya untuk mengantisipasi adanya perubahan. Berikut adalah gambaran dari model waterfall, dari mulai analisis, desain, coding atau implementasi, testing, hingga maintenance. Nah, kelebihan dari model ini yaitu pengembangannya tetap mudah diaplikasikan dan teratur, juga cocok untuk program yang jelas kebutuhannya. Yang ketiga, kualitas software baik. Yang keempat, dokumen pengembangannya lebih terorganisir. Sedangkan kekurangan dan kelemahannya yaitu jika ada perubahan, pengembang harus diubah dan sering adanya masalah. Kemudian tidak fleksibel. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan. Yang keempat, blocking state, yaitu tim proyek harus menunggu tim lain untuk menyelesaikan tugasnya yang saling ketergantungan. Selanjutnya adalah model proses free. Ini merupakan variasi dari model waterfall. Ini pada model proses ini menggambarkan hubungan dari aksi ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, pemodelan, dan pengembangan awal. Jika bergerak dari kiri, kebutuhan masalah dasar disempurnakan lebih rinci dan teknis dari masalah dan solusinya. Setelah diimplementasikan, kemudian dari kanan, dasarnya melakukan tes untuk memvalidasi masing-masing model. Berikut adalah gambaran dari model proses free. Dimulai dari kiri yaitu ada proses analisis kebutuhan dari user dan software, ada proses desain, merancang software, ada proses verifikasi, kemudian setelah proses coding atau implementasi, kemudian masuk ke proses validasi, yaitu unit testing, menguji setiap komponen, integration testing yaitu menguji setiap integrasi dari software, kemudian sistem testing yaitu menguji sistemnya secara keseluruhan, dan acceptance testing ini menguji dari penggunaan user. Kelebihan dari model proses ini yaitu pertama, fleksibel, mendukung adanya perubahan dan penambahan, dan dikembangkannya untuk umum. Dengan kekurangannya, proyek ini hanya dapat digunakan sekali, tidak mencakup seluruh organisasi, tidak menjelaskan kelemahan dan keterbatasannya, dan terlalu abstrak. Selanjutnya model proses evolusioner. Model proses ini dibuat atas dasar software akan berkembang dan berubah sepanjang waktu dan harus disesuaikan dengan hardware maupun bisnis yang berjalan saat ini. Model ini bersifat berulang, jadi program makin lama makin lengkap. Yang termasuk dalam model proses evolusioner diantaranya itu adalah spiral dan incremental. Kita bahas dari metode spiral dulu. Model ini memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk pengembangan suatu perangkat lunak secara bertahap atau dengan beberapa versi untuk mendapatkan perangkat lunak yang lebih sempurna dan lebih terkontrol. Ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan perangkat lunak secara cepat. Nah, model ini cocok untuk pengembangan menengah menuju besar karena proses ini terus bekerja selama masa proyek. Jadi model ini membutuhkan keahlian penafsiran yang tinggi juga. Berikut adalah gambaran dari model proses spiral. Jadi bentuk spiral mulai dari perencanaan, analisis risiko, rekayasaan, konstruksi dan peluncuran, evaluasi pelanggan, dan kontrol pelanggan ini bentuk seperti spiral. Kelebihannya yaitu pembangunan dan perubahan diselesaikan secara sistematis, mudah mengestimasi biaya, mudah memanajemen dan analisa risiko yang cepat dan mudah, dan produksi lebih cepat, dokumentasi dan kebutuhan mudah dilakukan perubahan. Selanjutnya kelemahannya yaitu tidak cocok pada proyek yang kecil, waktu yang dibutuhkan cukup lama, dan membutuhkan pengalaman dan penafsiran risiko yang kompleks, dan risiko gagal tergolong besar. Kemudian ada metode proses incremental. Ini dibuat berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa bagian sehingga pengembangannya secara bertahap. Model ini menggabungkan sekuensi linear dengan prototipe iteratif. Setiap model menghasilkan pertambahan yang kemudian disampaikan kepada user atau pengguna. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional setiap pertambahannya. Berikut adalah gambarannya. Jadi setiap proses pertama ditambahkan, maka akan ada muncul proses selanjutnya dan akan dikembangkan seperti ini secara terus menerus. Kelebihannya yaitu user dapat menggunakan increment pertama sebagai prototype. Selanjutnya manajemennya lebih sederhana, resiko kegagalannya lebih rendah, pengujian yang ketat, dan user tidak perlu menunggu semua sampai seluruh sistem dikirim.
Sedangkan kelemahannya, increment harus relatif lebih kecil. Kesulitan untuk memetakan persyaratan user, dan penambahan staf harus dilakukan bila increment terus bertambah. Selanjutnya, model proses prototyping. Nah, metode ini merupakan pengembangan dan revolusi dari model proses perangkat lunak yang lama, yaitu sequential atau waterfall. Nah, pada model prototype ini yang dihasilkan dipresentasikan kepada user agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Latar belakang dari model proses ini yaitu diawali dari kesulitan user dalam menggunakan program atau software dan ketidakyakinan dari developer apakah algoritma yang digunakan ini cocok untuk user atau tidak. Yang berikut adalah gambarannya. Jadi mulai dari kita menghindarkan keluhan dari user, kami memperbaiki prototype, kemudian melakukan uji coba lagi, seperti ini seterusnya. Dan dari model proses ini yaitu user lebih berperan aktif dalam pengembangan sistem. Sedangkan kelemahannya, pengembalian terhadap kode, implementasi, dan siklus yang digunakan untuk mendominasi sistem informasi. Selanjutnya model proses RAD atau Rapid Application Development. Model proses ini merupakan teknik model proses yang masuk pada golongan increment. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. RAD menggunakan metode iteratif dalam pengembangan sistem, di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan kebutuhan user dan selanjutnya diabaikan. Model ini mengambil model siklus yang sama seperti waterfall, tapi waktunya lebih pendek, dan pada model ini setiap proses dilakukan secara bersamaan, jadi waktunya hampir bersamaan. Nah, berikut adalah gambarannya, yaitu proses analisis dan desain. Kemudian pada proses ini berputar terus demonstrasi, refine, dan build, kemudian testing dan implementasi. AD ini lebih efektif dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan user. Tentunya cocok untuk proyek waktu singkat. Yang terakhir, komponen dapat digunakan kembali untuk proses pengembangan lainnya. Sedangkan kelemahannya menuntut user yang memiliki komitmen yang tinggi. Artinya tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD, tidak cocok maksudnya. Kemudian kelemahannya ini tidak cocok untuk resiko tingkat tinggi. Kemudian membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang terakhir, jika ada perubahan di pertengahan harus ada kontrak baru yang dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.